Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asananda Raza, NPM 1714181021, mahasiswa jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tentang poster seminar usul yang merupakan tugas mata kuliah metode ilmiah. Seminar usul saya ini berjudul Identifikasi Fase Pertumbuhan Padi dengan Pendekatan Indeks Vegetasi dari Citra Sentinel-2 di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang pada daerah tropis, pemanfaatan Citra Sentinel-2 dapat digunakan untuk melihat fase pertumbuhan padi dengan rentang waktu penanaman yang leluasa karena berhubungan dengan iklim. Mengingat di Indonesia diprioritaskan untuk melihat fase pertumbuhan padi karena masih banyak masalah dan masih menjadi masalah utama pada padi ini sendiri di Indonesia tersebut. Pada fase pertumbuhan padi di lokasi tertentu membutuhkan metode yang tepat. Salah satunya yaitu melalui teknik indeks vegetasi. Nah, indeks vegetasi ini sendiri merupakan setelan formasi nilai spektral yang diterapkan pada citra multispektral untuk menonjolkan aspek kerapatan vegetasi atau aspek lainnya yang berkaitan dengan biomasa, sehingga dapat melihat fase pertumbuhan tanaman, salah satunya yaitu tanaman padi ini sendiri. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana indeks vegetasi yang digambarkan oleh setiap fase pertumbuhan pada lokasi penelitian tersebut. Dimana yang kita tahu indeks vegetasi yang digambarkan oleh setiap padi itu berbeda-beda pada setiap lokasi penelitiannya. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu satu, menganalisis indeks vegetasi fase pertumbuhan padi tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai nilai indeks vegetasi suatu fase pertumbuhan padi sawah untuk menduga waktu panen dan periode tertentu, di mana waktu panen ini kita dapat mengetahuinya dari indeks vegetasi tersebut. Kemudian hipotesis dari penelitian ini yaitu dengan menganalisis warna dan dari citra Sentinel-2 dapat mengetahui hasil indeks pertumbuhan tanaman padi pada lokasi tersebut. Ya, yang selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Nah, di mana kerangka pemikiran ini sendiri pada penelitian kali ini akan dilaksanakan identifikasi fase pertumbuhan padi dengan pendekatan indeks vegetasi dari Citra Sentinel-2. Sebelumnya yaitu kita akan melakukan studi literatur tersendiri. Nah, studi literatur sendiri itu mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan yang menunjang dari penelitian kita nantinya, seperti jurnal dan yang lain-lain yang emang sebelumnya emang sudah melakukan penelitian tersebut dan emang itu menunjang untuk penelitian kita. Kemudian kita mendapatkan data pendukung. Nah, pendataan data pendukung ini sendiri yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, yaitu berupa Citra Sentinel-2, peta administrasi, kemudian peta lahan sawah ini sendiri. Selanjutnya, pada Citra Sentinel-2 ini itu akan dilakukan akuisisi yaitu digital numbering. Kemudian dilakukan koreksi radiometrik, lalu Citra Sentinel-2 ini diakuisisi yang dianalisis perbedaan pola digital number dan reflektannya. Nah, itu ada NDVI, AVI, dan SAVI. Kemudian pada peta administrasi dan peta lahan sawah ini sendiri itu mendapatkan informasi berupa lokasi-lokasi penelitian yang akan kita laksanakan tadi. Nah, itu kita dengan menggunakan pemikiran yaitu survei lapang itu sendiri. Survei lapang ini yaitu kita akan mendata menentukan hasil hari setelah tanam pada lahan sawah berdasarkan analisis citra dan tanggal tanam hingga panen itu sendiri. Dimana survei ini sendiri kita melakukannya dengan cara mewawancarai petani dan kita langsung terjun lapang kepada petani-petani tersebut. Nah, selanjutnya dari hasil wawancara itu, hasil survei kita pada petani dan kita melihat langsung kondisi peta sawah, kondisi lahan sawah yang terdapat di sana di lokasi penelitian. Selanjutnya yaitu penentuan nilai reflektan citra per lokasi sampel dengan window 3x3.
Nah, kemudian kita akan melakukan analisis indeks vegetasi untuk melihat fase pertumbuhan padi itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita kepada tahap bahan dan metode. Bahan dan metode itu terdiri dari waktu dan tempat penelitiannya sendiri. Waktu dan tempat penelitiannya yaitu penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran dan di Laboratorium Survei Tanah dan Evaluasi Lahan jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada bulan Desember 2020 sampai dengan Mei 2021 musim tanam padi, meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, analisis, interpretasi data, dan survei lapang. Nah, dimana lokasi ini sendiri itu kita menempatkan pada Kabupaten Pesawaran, terutama di Kecamatan Gadong Tataan, dan memang itu terdapat lokasi persawahan itu tadi. Kemudian selanjutnya yaitu alat dan bahan. Dimana alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdiri dari GPS, Global Positioning System, kamera digital, alat tulis, kuesioner, dan laptop yang dilengkapi dengan perangkat lunak yaitu Microsoft Office, ArcGIS, NVI, AirDash, Imagine, dan QGIS. Nah, itu dia alat-alatnya. Alat-alatnya itu untuk penunjang pada penelitian ini itu. Kemudian selanjutnya itu ada bahan yang digunakan pada penelitiannya, yaitu yang digunakan pada data primer, yaitu data hasil wawancara dengan petani, data survei lapang, dan dokumentasi pengamatan lapang. Data sekunder berupa Citra Sentinel-2 yang kita dapatkan yaitu di Kabupaten Pesawaran tahun 2020 dan 2021 ini tadi. Kemudian ada bahannya itu peta administrasi Kabupaten Pesawaran dan peta lahan sawah itu sendiri yang akan menunjang pada penelitian tersebut. Nah, di mana bahan-bahan itu tadi yang akan dijadikan patokan dan memang menunjang dari penelitian ini seperti peta lahan sawah, kemudian peta administrasi Kabupaten Pesawaran, dan memang itu yang harus kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya terdapat metode penelitian ini. Nah, metode penelitian ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu tahap persiapan, kemudian ada tahap pengumpulan data lapang, kemudian terdapat lagi tahap analisis data. Nah, itu 3 tahapan dari metode penelitian ini. Dengan variabel penelitian yaitu indeks vegetasi fase pertumbuhan padi tersebut. Nah, yang pertama itu kita kepada tahap persiapan, yaitu studi pustaka, pengumpulan citra Sentinel-2, pengolahan citra, dan mencari literatur terkait penelitian tersebut. Kemudian yang kedua itu terdapat tahap pengumpulan data lapang. Nah, tahap pengumpulan data lapang ini, data lapang atau data primer akan dilaksanakan pada saat musim tanam, pada saat musim tanam dan pada saat musim panen itu sendiri. Di mana tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data lapang terkait jumlah titik masing-masing lokasi dengan purposive random sampling dengan metodenya itu. Kemudian berdasarkan fase pertumbuhan padi di lokasi penelitian itu tadi. Selanjutnya yaitu dengan cara mewawancarai setiap petani untuk mendapatkan informasi mengenai tanggal awal tanam dan waktu panen serta menentukan titik koordinat tiap lahan. Nah, bertujuannya itu untuk kita mengetahui informasi yang kita dapatkan dari petani, kapan dia awal tanam, kapan dia waktu panen pada periode tanam tersebut. Nah, kemudian data lapang yang dikumpulkan yaitu berupa jumlah titik, fase tumbuh, ketika survei, dan tanggal waktu tanam dan waktu panennya. Nah, itu nanti akan kita kaitkan pada Citra Sentinel-2 yang akan kita unduh sebelumnya, seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, itu terdapat tahap analisis data. Tahap analisis data ini meliputi interpretasi pola histogram, perhitungan hasil hari setelah tanam, kemudian pengambilan nilai indeks vegetasi, perhitungan masing-masing nilai indeks vegetasi, analisis nilai indeks vegetasi, dan pembuatan persebaran fase pertumbuhan padi sawah. Di mana pada tahap ini kita menganalisis data tersebut. Dari analisis nilai indeks vegetasinya itu dilakukan melihat pola indeks vegetasi ya setiap fase pertumbuhannya pada masing-masing
lokasi tersebut. Kemudian nilai-nilai itu dibentuk sebuah grafik yang dimana tiap fase memiliki pola-pola indeks vegetasi yang berbeda. Nah, kemudian persebaran fase pertumbuhan padi sawah ini dibuat dengan melihat pada penetapan nilai vegetasi. Jadi pada tahap analisis data ini semua itu saling keterkaitan atau saling satu sama lain itu saling keterkaitan antara pola histogram sampai dengan mendapatkan nilai indeks vegetasi tersebut. Nah, demikian presentasi poster mengenai proposal usul yang merupakan tugas dari metode ilmiah saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.